Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi inflasi. Ini adalah salah satu materi ekonomi SMA kelas 11. Yang pertama, pengertian inflasi. Apa sih itu inflasi? Menurut Badan Pusat Statistik, inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus dalam satu perekonomian. Artinya, inflasi itu terjadi karena kenaikan harga yang berlangsung secara terus-menerus. Dan apabila ada kenaikan harga yang hanya berlangsung beberapa hari, itu tidak dikatakan inflasi. Misalnya menjelang Ramadan atau menjelang Idul Fitri, terkadang harga barang naik, tapi itu tidak dikategorikan sebagai inflasi. Jika harga barang dan jasa dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang, nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Kemudian, secara umum, kondisi inflasi terjadi jika, kapan dikatakan inflasi? Yang pertama, jika terjadi kenaikan harga. Ketika harga mengalami kenaikan, maka akan mengakibatkan jumlah peredaran uang naik. Jumlah peredaran uang yang semakin naik akan mengakibatkan berkurangnya nilai uang. Yang kedua, kondisi dikatakan inflasi yang kedua itu bersifat umum. Artinya, kenaikan harga terjadi pada semua jenis barang. Apabila kenaikan harga terjadi hanya pada satu atau dua jenis barang, itu belum dikatakan sebagai inflasi. Dan kondisi yang ketiga dikatakan inflasi jika berlangsung secara terus-menerus. Perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan, sebab dalam sebulan akan terlihat apakah kenaikan harga bersifat umum dan terus-menerus atau tidak. Apabila kenaikan harganya hanya rentang harian, maka itu belum dikatakan sebagai inflasi. Terkadang hanya ada momen-momen atau ada hari raya, perayaan, tiba-tiba harga naik, itu tidak dikatakan inflasi. Kenapa? Karena pada saat momen-momen itu sudah lewat, maka harga akan kembali normal. Terus, penyebab terjadinya inflasi. Apa yang kemudian menyebabkan terjadinya inflasi? Yang pertama, inflasi terjadi karena tarikan permintaan atau demand pull inflation. Inflasi ini disebabkan karena adanya tarikan permintaan barang dan jasa yang lebih tinggi dibandingkan dengan kapasitas produksi. Karena permintaan melebihi pasokan, produsen tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga harga barang dan jasa cenderung naik. Coba kita perhatikan kurva tarikan permintaan. Pada saat Q 0, Q kemudian berada pada P0 atau harga. Nah, ini adalah di sini ada D. Pada saat terjadi kenaikan permintaan dari Q ke Q1, maka harga akan bergeser dari P ke P1. Maka demand juga akan bergeser dari D ke D1. Terjadi pergeseran. Yang pergeseran ini, pergeseran kurva ini bergeser ke atas disebabkan karena tarikan permintaan. Permintaan melebihi pasokan. Sehingga mengakibatkan terjadi inflasi. Kemudian, penyebab yang kedua, itu disebabkan kenaikan biaya. Ini dari produsen. Kalau tarikan permintaan tadi dari konsumen. Kenaikan biaya atau cost push inflasi. Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan biaya produksi. Apakah itu biaya bahan bakunya, tenaga kerjanya, dan seterusnya. Misalnya disebabkan adanya kenaikan bahan bakar ataupun kenaikan upah tenaga kerja. Pada saat upah tenaga kerja naik, mau tidak mau harga dinaikkan. Pada akhirnya akan mengakibatkan inflasi. Nah, coba perhatikan kurva kenaikan biaya produksi. Pada saat Q0, maka ini ada P0. Nah, pada saat terjadi kenaikan biaya produksi, maka jumlah pasokan atau jumlah barang yang ditawarkan mengalami
penurunan dari Q0 ke Q1 yang menyebabkan harga akan mengalami kenaikan dari P0 ke P1 sehingga terjadi pergeseran kurva dari kurva S, dari garis S ke S1 yang disebabkan karena kenaikan biaya produksi. Kemudian, penyebab yang ketiga adalah jumlah uang yang beredar. Inflasi yang terjadi karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibanding yang dibutuhkan. Ketika jumlah barang tetap, sedangkan uang yang beredar meningkat 2 kali lipat, maka bisa terjadi kenaikan harga-harga hingga 10%, yang pada akhirnya juga akan menyebabkan terjadinya inflasi. Berikutnya, jenis-jenis inflasi. Nah, ada beberapa jenis inflasi. Yang pertama, berdasarkan penyebab. Yang kedua, inflasi berdasarkan tingkat keparahan. Dan yang ketiga, inflasi berdasarkan asal timbulnya inflasi. Nah, kita bahas yang pertama. Jenis yang pertama itu kategori berdasarkan penyebab. Berdasarkan penyebabnya, ini sudah kita bahas di slide sebelumnya, yaitu tarikan permintaan. Inflasi disebabkan karena tarikan permintaan. Tarikan permintaan ini berkaitan dengan konsumen. Kemudian kenaikan biaya produksi yang berkaitan dengan produsen. Kemudian jenis inflasi yang kedua berdasarkan tingkat keparahannya. Yang pertama, inflasi ringan. Dikatakan ringan apabila terjadi inflasi, dikatakan ringan karena inflasi itu masih mudah dikendalikan, tidak mengganggu perekonomian. Kisarannya di bawah 10% per tahun. Itu adalah inflasi ringan. Kemudian yang kedua adalah inflasi sedang. Nah, inflasi ini menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan tetap. Kisaran inflasinya 10% sampai 30% per tahun. Kemudian yang ketiga, inflasi berat. Dikatakan berat karena menimbulkan kekacauan perekonomian. Kisarannya 30% sampai 100% per tahun. Yang keempat, berdasarkan tingkat keparahannya adalah hyperinflasi, sangat berat. Ini menimbulkan kekacauan di berbagai sektor. Kalau berat hanya perekonomian, kalau hyperinflasi itu sudah menimbulkan kekacauan di berbagai sektor. Meskipun pemerintah sudah berusaha melakukan pengendalian inflasi dengan kebijakan moneter, kebijakan fiskal, tapi tetap terjadi. Nah, kisarannya ini terjadi di atas 100% per tahun. Dia sudah sangat berat. Kemudian yang ketiga, jenis-jenis inflasi yang ketiga berdasarkan asal timbulnya inflasi. Yang pertama itu di dalam negeri. Bersumber dari dalam negeri, jumlah uang di masyarakat lebih banyak karena jumlah barang atau jasa tertentu berkurang, sedangkan permintaan tetap. Ini disebabkan di dalam negeri. Kemudian yang kedua itu dari luar negeri. Ini bersumber dari luar negeri, artinya adanya perdagangan bebas, ada kenaikan harga barang-barang yang diimpor masuk ke negara kita, sehingga menyebabkan terjadinya harga naik yang pada akhirnya menyebabkan terjadi inflasi. Nah, seperti itu. Nah, demikian pembahasan tentang inflasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.